Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mimin lanjutkan lagi cerita Raja Kegelapan Cipenya. Tapi seperti biasa, sebelum dilanjut, bantu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan Rena gas. Bab 1409, ini pertarungan hebat. Anak takdir, 4 kata ini sangat merangsang banyak orang. Dalam ingatan banyak orang, Ji Guanghui adalah putra kesayangan surga, dan Zhao Mengchen adalah kesayangan surga. Keduanya pernah menjadi kebanggaan kedua keluarga mereka. Namun, setelah keduanya kawin lari, mereka hanya muncul sebentar di kota Ninghai dan kemudian menghilang. Ji Fei dan yang lainnya tidak peduli, dan tidak menganggapnya serius. Di mata mereka, Wu Chengjun sudah mengatakan bahwa dia membunuh Wu Tianze dan dia akan ditangkap. Namun, dia masih sombong dan tetap tinggal di sini dengan mantap, menjadi anak takdir. Dulu mereka tidak percaya, tetapi sekarang mereka tidak berani untuk tidak mempercayainya. Grup juli milik Li Chengqian telah secara tak terlihat mendorong Ji Fei ke altar, yang merupakan altar yang harus dikagumi. Li Cheng merasa putus asa dan meratap dalam hatinya. Awalnya dia mengira bahwa dia bisa aman dengan mengandalkan keluarga Ji. Tetapi sekarang dia benar-benar mengerti bahwa dia bukan apa-apa. Di depan Ji Fei, semuanya, termasuk keluarga Ji, bukanlah apa-apa. Ji Fei sudah mengalihkan pandangannya ke arah orang lain yang menghinanya di tempat kejadian. Sekarang berlututlah di tanah dan tampar dirimu sendiri 10 kali. Tegur dirimu sendiri karena bersikap kasar, dan aku akan membiarkanmu pergi. Mendesis, terdengar lagi suara napas terengah-engah di tempat kejadian. Dengan keterkejutan dan keheranan terlihat di wajah banyak orang. Permintaan ini terlalu tinggi, bahkan memalukan. Mereka semua adalah orang-orang yang berstatus. Semua orang tanpa sadar memandang Ji Rongsheng, Wu Chengjun dan Zhao Lao, ketiga kepala keluarga, ingin mereka keluar dan membantu. Namun, mereka bertiga tampaknya tidak berdaya, terutama Wu Chengjun. Ketika putranya terbunuh, dia mencurigai Ji Fei, tetapi itu tidak berguna. Sekarang Ji Fei masih berdiri di sini, baik-baik saja, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Ji Fei, sudah cukup, Tuan Zhao tidak punya pilihan lain selain berdiri dan membujuknya. Apa hubungan urusan keluarga Ji dengan keluarga Zhao Mu? Ji Fei mencibir dan meremehkan, sama sekali tidak menunjukkan ekspresi apapun. Ji Fei, kamu. Tuan Zhao merasa malu dan tersiksa. Bukankah cucumu Zhao Wenqian sangat hebat? Bukankah keluarga Zhao sangat hebat? Kalau begitu bantu mereka menyelesaikannya. Ji Fei melanjutkan dengan dingin. Sun Sengshu, yang berpura-pura menjadi Zhao Wenqian, sekarang sedikit tidak yakin dengan pikiran Ji Fei, dan takut ketahuan oleh Ji Fei jika dia memamerkan bakatnya. Jadi dia tetap bersikap rendah hati. Adapun Tuan Zhao, sekarang dia sudah ditampar wajahnya. Dia tentu tidak bisa terus-menerus menjulurkan wajahnya untuk ditampar, dan hanya bisa diam saja. Adapun Ji Rongsheng, dia sudah dipermalukan oleh apa yang terjadi pada Li Chengqian. Dia tahu tidak ada gunanya mengatakan apapun, jadi dia hanya bisa memilih untuk tetap diam. Siapapun yang tidak berlutut dalam 3 detik, Meng Tianhua dan Li Chengqian adalah contoh terbaik. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia berdiri dengan tangan di belakang punggungnya, ekspresi bangga di wajahnya. Orang-orang di depannya tampak seperti semut di matanya, semut yang bisa diinjak-injak sampai mati dengan tendangan ringan. Suasana berubah menjadi sunyi senyap. Namun, kaki banyak orang mulai gemetar dan mereka mulai merasa takut. Dari orang biasa hingga status mereka saat ini, orang-orang ini tidak tahu seberapa besar usaha yang telah mereka lakukan, dan seberapa besar penderitaan yang telah mereka tanggung.
Namun sekarang, Ji-Fei dapat membuat mereka kehilangan segalanya hanya dengan beberapa patah kata, dan kembali ke masa lalu, dengan rasa takut di hati mereka. Tiba-tiba, aku orang yang suka menjelek-jelekkan orang. Wah, terdengar suara mulut yang renyah, dan beberapa orang tidak tahan dengan tekanan itu dan mulai berlutut untuk meminta maaf. Aku orang yang suka menjelek-jelekkan orang, wah. Terdengar ledakan suara mulut yang renyah. Seperti domino, semua orang berlutut dan mengakui kesalahan mereka. 3 kepala keluarga dan mereka yang tidak berlutut di tempat kejadian semuanya tercengang. Aku tak menyangka aku akan setakut itu, menatap Ji-Fei di hadapanku. Aku tiba-tiba merasa bahwa dia tak terduga. Polisi di tempat kejadian juga sangat terkejut dengan sikap mendominasi Ji-Fei. Semua orang itu bukanlah orang biasa, beberapa bahkan ada yang berada di puncak piramida, tapi sekarang mereka semua merangkak di kaki Ji-Fei. Ingat, jika kamu berutang sesuatu pada Ji Guanghui dan Zhao Mengchen, pergilah ke grup Li dan beri aku penjelasan. Jika tidak, kamu akan menderita selamanya. Suara bangga Ji-Fei bergema di aula, mengejutkan hati semua orang dan menyebabkan banyak orang merasakan ketakutan yang mendalam. Ji-Fei menatap Ji Rongsheng dan Tuan Zhao. Aku, Ji-Fei, tidak butuh bantuan kalian, tapi semua yang kalian berutang pada keluarga kami akan dibayarkan pada kami. Hanya dengan beberapa patah kata sederhana, dia menamparkan wajah mereka berdua dan membuat mereka kehilangan muka. Zhao Wenqian, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, sangat gembira. Ini adalah konflik yang bagus. Kesempatannya telah tiba dan terjadi pertikaian internal. Ji-Fei melirik Zhao Wenqian dengan pandangan sekilas, senyum tenang muncul di wajahnya. Dan dia mengirim pesan ke Feng Huang, sambil menatap Wu Chengjun. Sekarang kita bisa menyelesaikan masalah di antara kita. Ji-Fei, apa yang ingin kamu lakukan? Wu Chengjun bingung. Mengapa Ji-Fei begitu sombong hari ini? Apakah tidak ada yang merawatnya? Apakah putranya mati sia-sia? Tepat saat dia tengah bertanya-tanya, tiba-tiba terdengar suara retakan. Dan kemudian seluruh wajahnya menjadi mati rasa. Dia melihat tangan Ji-Fei jatuh dari wajahnya. Wajahnya terasa sakit, dan dia pun merasa semakin tertekan. Engah, Wu Chengjun memuntahkan seteguk darah dan meraung dengan wajah ganas. Ji-Fei, kamu melanggar hukum dengan memukul seseorang. Wah, tanpa berkata apa-apa, Ji-Fei mengangkat tangannya dan menamparnya 2 kali lagi, bahkan lebih keras dari sebelumnya. Wu Chengjun bingung. Bukankah Ji-Fei takut pada polisi? Dia menatap polisi sambil menangis. Ji-Fei memukul seseorang. Jangan bergerak. Polisi mengarahkan moncong senjatanya yang hitam ke arah Ji-Fei. Mereka juga marah dengan pemukulan Ji-Fei yang kejam. Bukankah ini mengabaikan keberadaan mereka? Namun wah, Ji-Fei membuka mulutnya 2 kali lagi. Dia mengabaikan senjata itu begitu saja, seolah-olah tidak ada bahaya di matanya. Dahi, semua orang di tempat kejadian tercengang. Apakah Ji-Fei gila? Ji-Fei, apa yang sebenarnya akan kamu lakukan? Wu Chengjun menjadi tenang setelah dipukuli, dan menatap Ji-Fei dengan marah dengan matanya yang menyemburkan api. Aku memukulmu, dan kamu marah, kan? Ji-Fei menatap telapak tangannya yang tampak seperti akan terangkat lagi kapan saja. Ya, kata Wu Chengjun sambil menggertakkan giginya. Kamu salah menuduhku melakukan pembunuhan. Mengapa aku tidak bisa marah? Tanya Ji-Fei dengan marah. Anda... Kapan aku membunuh seseorang, aku tidak pernah meninggalkan aula, lihat sendiri videonya. Ji-Fei langsung menyela, dan dengan sekali sentakan, dia mengeluarkan kamera lubang jarum dari dadanya.
Semua orang di tempat kejadian tercengang, bahkan polisi pun tercengang. Ji Fei tidak gila, tetapi ada videonya. Aku sudah duduk di sini dan belum pergi. Apakah aku membunuh anakmu dengan meninggalkan jiwaku? Tanya Ji Fei bercanda. Wu Chengjun terdiam. Ji Fei mempertimbangkan situasi hari ini dan merekam video tersebut secara khusus, ingin menunjukkannya kepada orang tuanya di masa mendatang. Oleh karena itu, dia tidak berhenti merekam sejak tiba di Hotel Longdu. Itulah sebabnya dia begitu percaya diri dan berani memukul seseorang dengan sangat mendominasi. Wu Chengjun juga menjadi tenang pada saat ini, dan tiba-tiba dia memikirkan sebuah pertanyaan, bagaimana putranya meninggal. Benar-benar tersesat, ya, Zhao Wenqian yang berada di tempat kejadian sedikit tercengang. Ada kesalahan dalam rencananya. Bab 1410, apakah Anda menyukai Si Bin atau Zhao Wenqian? Orang-orang yang tadinya berlutut di tanah dan menamparkan mulut mereka sendiri kini sudah sadar. Khususnya, beberapa pendukung Wu Chengjun memandang ke arah kerumunan. Di mana Donglan? Bukankah dia mengatakan bahwa Ji Fei telah membunuh seseorang? Dia adalah satu-satunya saksi. Mengapa dia pergi sekarang? Semua orang mulai mencari Donglan, tapi dia sudah pergi. Tidak ada yang tahu bahwa Donglan melarikan diri begitu dia keluar. Dia pikir dia akan dipanggil untuk bersaksi, jadi tentu saja dia tidak berani bersaksi. Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, menghela napas lega saat melihat Donglan tidak ada di sana. Selama Donglan tidak ada, urusannya akan mudah ditangani. Ji Fei, kamu punya video ini, siapa tahu kamu melakukan sesuatu di tengah-tengahnya, atau kamu yang menyebarkannya ke istrimu. Dia begitu gembira hingga tidak dapat menahan diri untuk berbicara lagi. Ji Fei menatap Zhao Wenqian palsu dengan seringai di wajahnya. Jangan khawatir, aku tidak melakukan apapun. Kamu bilang kamu tidak melakukannya. Jadi kamu tidak melakukannya, mengapa kami harus percaya padamu? Sun Sengshu, yang menyamar sebagai Zhao Wenqian, mulai maju selangkah demi selangkah. Mengapa kamu tidak bertanya saja padanya? Suara Feng Huang terdengar di luar kerumunan, dan kemudian Feng Huang yang mengenakan jaket kulit hitam yang membungkus tubuhnya dengan erat dan hendak meledak, terlihat menggendong Donglan seperti ayam mati, dengan ujung gaun panjangnya menyapu karpet merah seolah-olah dia sedang membersihkan. Ketika semua orang melihat pemandangan ini, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat dengan tidak percaya. Bagaimana bisa ada wanita yang begitu mendominasi? Donglan berada dalam situasi yang sangat menyedihkan. Dia baru saja melarikan diri ketika bertemu Feng Huang di tempat parkir. Dia langsung ditangkap dan baru dibawa ke atas sekarang. Sebenarnya, sejak Ji Fei mengetahui tentang Wu Tianze palsu, dia meminta Feng Huang untuk diam-diam mengawasi Donglan dan mencari tahu apa yang terjadi di belakang mereka. Jadi ketika Feng Huang melihat Han Lu berpura-pura menjadi Ji Meiyan hari ini, dia segera melaporkannya kepada Ji Fei. Itulah sebabnya Ji Fei begitu tenang. Baru saja saya mengirim pesan ke Feng Huang, memintanya untuk mengambil tindakan. Lalu Feng Huang menyinggung orang-orang. Pada saat ini, Donglan mendengar suara Zhao Wenqian yang pura-pura disuarakan oleh Sun Sengshu. Dia hendak berteriak, tetapi tiba-tiba teringat kekejamannya. Jika dia berani berteriak, dia pasti akan dibunuh, dan kemudian dia akan benar-benar tamat. Donglan dengan cepat menelan kata-kata yang hendak keluar dari mulutnya, menatap Wu Chengjun dengan marah di wajahnya dan berteriak, Tianze dibunuh oleh Ji Fei. Feng Huang hendak melemparkannya ke tanah karena marah ketika dia mendengar bahwa dia masih berani berteriak. Ji Fei melambaikan tangannya ke Feng Huang, berikan padaku, pergi dan lakukan hal berikutnya. Ya,
Tuan Feng Huang menahan amarahnya, menggendong Dong Lan ke Ji Fei, dan melemparkannya langsung ke kaki Ji Fei. Aduh, Dong Lan berteriak kesakitan. Ji Fei menatap Dong Lan di kakinya. Kau bilang aku membunuh Wu Tianze, kan? Meskipun Dong Lan sedikit takut, dia tetap mengangguk. Ya, kaulah yang membunuh Wu Tianze. Ji Fei tersenyum dan mengangguk. Bagus sekali, aku yakin saat kamu bertemu Wu Tianze, dia pasti ingin bertanya kepadamu apa perbedaan antara kedua Wu Tianze itu. Kamu, apa maksudmu? Dong Lan mendengar ada yang tidak beres dan buru-buru mencoba bangun. Maksudku sangat sederhana, kamu tidur dengan kedua Wu Tianze, yang berarti kamu sangat mencintai Wu Tianze. Jika kamu sangat mencintai Wu Tianze, kamu harus mengejar Wu Tianze. Semakin Dong Lan mendengarkan, semakin ia merasa ada yang tidak beres. Ia merasa seluruh tubuhnya menegang dan punggungnya terasa dingin. Seolah-olah ia dikurung oleh binatang buas. Ketakutan muncul di wajahnya. Aku tidak tahu apa yang kau bicarakan. Apa dua Wu Tianze? Apa? Ah! Sebelum Dong Lan sempat menyelesaikan kata-katanya, dia menjerit, kemudian terdengar suara patah dari lehernya, dan kepalanya terkulai lemas. Mati, itu benar, Ji Fei mencekiknya sampai mati. Ji Fei membunuhnya di depan semua orang. Dia melakukannya dengan sangat langsung dan tegas tanpa ragu-ragu. Bahkan Dong Lan sendiri tidak menduga hal ini. Ini terjadi di depan mata semua orang, di depan polisi, dan dia terbunuh. Ah, pembunuhan, teriak beberapa wanita pemalu di tempat kejadian. Di antara mereka yang baru saja menghina Ji Fei, banyak yang begitu takut hingga mereka duduk di tanah, tidak tahu harus berkata apa. Saya bahkan merasa beruntung masih hidup sekarang. Dia membunuh seseorang. Wu Chengjun menatap polisi itu dan berbicara, tidak yakin apakah dia gugup atau takut. Polisi juga terkejut. Dia benar-benar membunuh seseorang di depan mereka. Tampaknya hanya Ji Fei yang bisa bersikap sombong. Tangkap dia. Polisi yang memimpin hendak berbicara ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Melihat tidak ada ide penelepon, dia tahu itu adalah panggilan rahasia dan segera menjawabnya. Ji Fei, jangan bergerak. Berbunyi, telepon ditutup setelah satu kalimat. Kemudian nada sibuk terdengar. Polisi yang memimpin jalan itu merasa seluruh tubuhnya langsung basah kuyup. Memikirkan kembali seluruh prosesnya, ketenangan Ji Fei menunjukkan bahwa Ji Fei tidak takut dan bahkan sangat tenang. Kalau dipikir-pikir tentang pembunuhan tadi, siapakah orang ini? Dia mulai merasa takut dan teror. Mundur, mundur. Katanya dengan suara gemetar. Polisi yang hendak maju ke depan begitu ketakutan ketika mendengar kata-kata ini sehingga ia langsung berhenti dan menatap polisi yang memimpin dengan ekspresi tidak percaya di wajahnya. Bagaimana mungkin seorang pembunuh membunuh orang di depan umum tanpa ditangkap? Menarik. Polisi yang memimpin jalan pun sadar kembali, berteriak lagi, lalu berbalik dan menuntun jalan menjauh. Wu Chengjun dan yang lainnya benar-benar tercengang ketika melihat ini. Dia, Ji Rongsheng, dan Zhao Tua tahu bahwa Ji Fei menggunakan identitasnya sebagai pemimpin Balai Naga sehingga tidak ada yang peduli dengan pembunuhannya. Sekarang mereka menyadari bahwa Ji Fei tidak pernah benar-benar menunjukkan kekuatannya. Sekarang Ji Fei sebenarnya memberitahu semua orang bahwa harga dirinya tidak dapat dihina. Martabatnya tidak dapat dihina, dan orang tuanya pun tidak dapat dihina lebih lagi. Mereka yang berlutut di tanah dan memohon belas kasihan tiba-tiba merasa bahwa mereka benar-benar telah menyelamatkan hidup mereka dan benar-benar mendapat untung. Kalau tidak, jika Ji Fei bertindak dalam keadaan marah, mereka pasti tamat.
Dia menatap Ji Fei. Matanya penuh ketakutan. Seret dia keluar, Ji Fei menatap Qin Jie dan memberi perintah. Qin Jie mengangguk dan mengirim orang untuk membersihkan mayat-mayat itu. Suasana menjadi sunyi, dan Ji Fei pun kembali tenang. 15 tahun yang lalu, keluarga Ji orang tuaku hancur dan tidak ada seorang pun yang berani membantu. 15 tahun kemudian, dia akan membiarkan keluarga Ji baru berlayar. Sayangnya, Donglan menjadi orang yang tidak beruntung dalam perjalanan pertumbuhannya, dan ia bahkan tidak menyadarinya sampai kematiannya. Seorang aktor yang telah berakting sepanjang hidupnya, akhirnya menjadi karakter yang jatuh. Ji Fei menatap Tuan Zhao dan Ji Rongsheng sambil tersenyum. Kita bisa mengadakan upacara pertunangan sekarang. Keduanya tak kuasa menahan diri untuk menelan ludah. Sekarang mereka menyesalinya. Mereka seharusnya mengambil kesempatan yang diberikan Ji Fei. Ji Fei adalah saudara mereka. Tetapi sekarang, merekalah yang memutuskan hubungan keluarga mereka. Keduanya saling memandang dengan perasaan yang sangat rumit. Ji Fei, karena kamu luar biasa, biarkan Si Bin mengejar Ji Meiyan. Zhao Wenqian, yang menyamar sebagai Sun Sengshu, sangat marah saat melihat Donglan terbunuh. Donglan adalah teman tidurnya yang sempurna. Sekarang, aku tidak menyangka Ji Fei begitu sombong. Dan karena identitasnya, dia tidak perlu membayar atas pembunuhan itu, jadi Donglan mati sia-sia. Jadi dia melampiaskan amarahnya pada Si Bin. Si Bin menatap Ji Fei, ingin menunjukkan ketegasan, tetapi dihentikan oleh Ji Fei. Ji Fei menatap Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, dan berkata, bukankah kamu mengatakan bahwa Ji Meiyan sudah bertunangan denganmu dan menjadi wanitamu? Ayo kita bertunangan sekarang, biarkan aku melihat bagaimana kalian berdua bertunangan. Tindakan Ji Fei membuat Zhao Wenqian, yang berpura-pura menjadi Sun Sengshu, merasa sedikit malu, dan jelas-jelas mengacaukan rencananya. Ini sama saja dengan dia mengejar Ji Meiyan palsu. Dia menatap Ji Fei dengan saksama. Bukankah kamu mengatakan bahwa Ji Meiyan harus menjadi wanita Si Bin? Mengapa kamu tidak mengejarnya sekarang? Benar sekali, Si Bin pasti akan membawa Ji Meiyan pergi hari ini. Tapi aku memberimu, Sang Master, kesempatan untuk tampil dengan baik terlebih dahulu. Setelah Ji Fei selesai berbicara, dia menatap Ji Meiyan, yang berpura-pura menjadi Han Lu, dan bertanya, apakah kamu mencintai Si Bin atau Zhao Wenqian? Bersambung,